Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya, bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Advent yang kedua, 6 Desember 2020, terambil dari kitab Mazmur atau Psalmin pasal 85 ayat 9 sampai dengan ayat 14, dan bacaan epistel dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Diikat oleh tema atau topik keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Dalam bahasa Batak dituliskan Nunga Jonok Haluaoni. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop Mazmur pasal 85 keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan ayat 14 adalah doa mohon Israel dipulihkan. Dan ayat khotbah kita dari ayat 9 sampai dengan 14. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Saudara, demikian nats khotbah kita di minggu memasuki masa raya Advent yang kedua, Tahun Baru Gerejawi. Diikat oleh topik atau tema keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Nunga Jonok Haluaoni dalam bahasa Batak. Mazmur 85 ini digubah setelah orang Israel keluar, pulang dari pembuangan di Babel. Pemazmur mengungkap bahwa peristiwa kepulangan Israel dari pembuangan Babel ini itu merupakan mukjizat besar yang hanya bisa terjadi karena tangan Allah sendiri yang begitu dahsyat bekerja untuk memulangkan mereka setelah masa 70 tahun mereka menderita di pembuangan Babel. Kisah kepulangan Israel dari tanah pembuangan Babel ini bagi orang Israel sendiri, Bapak Ibu, adalah merupakan suatu yang sungguh-sungguh ajaib sekali. Ya, sebelumnya orang Israel yang berada di pembuangan Babel itu hampir tidak pernah lagi menyangka, mengharapkan bahwa mereka akan pulang kembali ke tanah leluhurnya di Yerusalem. Gak pernah lagi. Namandate, roha, dohot, tordinasi dari si. Apalagi bahwa orang Israel tidak pernah lagi menyangka bahwa Allah juga akan menggunakan Raja Media Persia Koresi, akan memperkenankan dan memerintahkan mereka untuk pulang ke Yerusalem. Bagi mereka, semua peristiwa ini, Bapak Ibu, adalah tidak masuk akal sama sekali bagi mereka pada waktu itu. Seperti mimpi rasanya. Bayangkan, penguasa baru memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi pulang ke tanah leluhurnya. Jika pada keluaran dari Mesir dahulu nenek moyang mereka masih terjadi negosiasi,
Musa masih membujuk-bujuk Firaun dan dibarengi dengan terjadinya 10 mukjizat yang berisi tulah dan ancaman buat Mesir sendiri. Tetapi kepulangan Israel dari Babel, maka orang Israel sendiri tidak berbuat apa-apa. Dan bagi orang Israel sendiri diakui bahwa semua ini terjadi karena anugerah Tuhan semata-matalah. Untuk itulah, tidak ada kata dan ungkapan yang lebih pas dan lebih indah yang diketahui oleh pemazmur untuk menggambarkan peristiwa perbuatan Allah yang penuh keajaiban dan anugerah sukacita ini lebih daripada ucapan syukur kepada Allah. Mulai dari ayat permulaan hingga ayat-ayat terakhir, pemazmur menyebut dan mengagungkan nama Allah itu dengan panggilan Engkau. Engkau, huruf besar, sebanyak 6 kali. Demikian juga kata telah dipakai hingga 6 kali juga. Saudara, ini menggambarkan bahwa pemazmur dan orang Israel begitu menyadari bahwa kepulangan mereka dari penderitaan di Babel melulu merupakan inisiatif daripada Allah semata-mata saja. Saudara, setelah orang Israel kembali dari pembuangan pada tahun 538 atau 537 sebelum Kristus BC, mereka menyaksikan keadaan tanah yang sudah mereka tinggalkan sejak 70 tahun yang lalu itu dalam keadaan hancur total. Dalam segala hal, hancur total dalam segala hal. Tepat seperti ungkapan lama yang mengatakan impian tidak seindah kenyataan lagi. Optimisme dan pengharapan yang mereka miliki ketika keluar dari negeri Babel sangat berbeda dengan situasi konkret yang ada di Yerusalem yang hancur total dan tinggal puing-puing belaka saja. Semua rumah hunian penduduk yang pernah mereka tempati dahulu atau yang ditempati oleh nenek-nenek mereka dahulu sudah menjadi sarang-sarang binatang, harus dibangun lagi kembali dari nol. Semua sumber-sumber kehidupan, apakah itu pertanian, sawah, ladang, kebun, dari peternakan, perikanan, dan lain-lain, sudah menjadi hutan belukar dan tidak lagi memberi hasil apa-apa. Tarulang. Rumah ibadah yang megah kebanggaan mereka di Yerusalem yang pernah dibangun oleh Raja Salomo, Raja Sulaiman, juga sudah rata tanah. Melihat semua keadaan yang sangat menyedihkan ini, maka mereka meratap, menangis, menjerit, serta meraung-raung berseru-seru kepada Tuhan dengan suara nyaring, "Pulihkan kami, ya Allah, penyelamat kami." Terdapat pada ayat 5. Dengan seruan dan jeritan tangis mereka kepada Tuhan itu, mereka sungguh-sungguh yakin sepenuhnya bahwa Tuhan itu pasti akan mendengar jeritan tangis mereka. Dalam Mazmur ini, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14 khotbah kita, nampak bahwa mereka atau orang-orang Israel yang diwakili oleh pemazmur saat ini, dalam ratapan tangis mereka berdoa. Mereka mengungkapkan rasa galaunya mereka kepada Tuhan agar kiranya Tuhan itu kembali berkenan untuk memulihkan keadaan keterpurukan mereka dalam segala hal. Mereka sungguh yakin, Bapak Ibu, dan penuh dengan optimisme bahwa jika kepulangan mereka dari Babel ke Yerusalem adalah karena berkat kuasa tangan pengasihan daripada Allah, mereka sekarang pada waktu mereka sudah sampai di Yerusalem dan sekarat menderita dalam hidup sehari-hari tidak akan bisa pulih. Mereka yakin tanpa penyertaan Tuhan. Hanya karena pertolongan dan pengasihan Tuhanlah mereka akan dimampukan membangun, merehabilitasi, memulihkan keadaan Yerusalem itu kembali. Dan pada ayat 9 khotbah kita, mereka sudah siap berjanji di hadapan Tuhan bahwa mereka selanjutnya siap mendengar, melakukan seturut dengan firman Tuhan dan tidak mau lagi kembali kepada kebodohan mereka selama ini. Pada ayat 9 dituliskan,
Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Dan seterusnya, oleh dorongan Roh Kudus, orang Israel tiba pada suatu pengharapan dan kepercayaan bahwa Tuhan itu kembali berkenan memulihkan. Saudara, inilah komitmen dan pengharapan orang Israel setelah kembali dari pembuangan Babel. Meski berada dalam keadaan terpuruk, tetapi ada pengharapan, ada optimisme yang kuat bahwa Tuhan akan bekerja memberi yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Saudara, apa pengajaran rohani yang dapat kita petik dari sejarah perjalanan kehidupan orang Israel sesudah kembali dari pembuangan Babel ini? Sebagaimana tertuang dalam Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan ayat 14 khotbah kita, dihubungkan dengan topik atau tema Minggu Advent yang kedua, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Dalam bahasa Batak, nunga jonok haluaoni. Mari kita coba lihat beberapa, Bapak Ibu. Pertama, kita bicara tentang topik dulu. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, dalam bahasa Yunani disebut soteria, maka hal itu sangat luas sekali. Alkitab menggarisbawahi bahwa keselamatan itu bukan usaha manusia. Manusia tidak memberi andil apa-apa dengan perbuatan baiknya untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan itu adalah melulu anugerah di dalam Yesus semata-mata. Itulah kepercayaan kita. Sejarah keselamatan itu dimulai ketika manusia, kita tahu semuanya, sudah jatuh dalam dosa. Maka akibat dari jatuhnya manusia ke dalam dosa, Tuhan menghukum manusia itu dengan hukuman yang kekal. Tetapi Tuhan mengasihi dunia dan semua manusia ciptaannya, sehingga Dia mengutus anaknya, Yesus Kristus, menebus dosa manusia dan memberi keselamatan. Untuk menyelamatkan manusia dari ancaman kematian, Tuhan turun ke dunia dalam daging. Allah surgawi itu lahir sebagai manusia, yakni Yesus. Yesus itulah firman Allah. Kai hologos sarx egeneto, katanya dalam Yohanes pasal 1. Firman itu telah menjadi daging. Dan Dialah yang mati, bangkit, naik ke surga, balik kembali ke surga. Dialah menjadi korban penghapus dosa bagi seluruh umat manusia dan untuk mengampuni semua dosa-dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Dan itu sebabnya Markus pasal 16 ayat 16 mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sejak saat itu, Bapak Ibu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan dan bertobat, dia akan diampuni dari dosa-dosanya. Dia akan menikmati semua berkat dan anugerah yang diberikan Tuhan Yesus. Itulah keselamatan itu. Pada Minggu Advent yang kedua ini, mari kita yakinkan diri kita saat ini, Bapak Ibu, bahwa kita semuanya sudah ikut di dalam kelompok orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, soal keselamatan yang dibicarakan dalam topik Minggu Advent kedua dihubungkan dengan kata dekat. Dekat. Tadi disebutkan keselamatan itu sudah dekat. Apa arti kata dekat di sini? Setelah saya memperhatikan kata dekat yang ada dalam topik dan yang ada dalam ayat 10 firman Tuhan khotbah kita, ada sedikit perbedaan makna tujuannya. Oleh karena itu perlu saya jelaskan kedua-duanya yang berbeda ini satu persatu. Arti kata dekat dalam topik keselamatan dari Tuhan sudah dekat, nunga jonok haluaoni, ternyata itu dihubungkan erat sekali dengan ucapan yang dikumandangkan oleh Yohanes Pembaptis dalam ayat lanjutan epistel. Epistel Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8 dan ayat 15-nya disebut kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
Saudara, kata dekat yang dipakai di dalam bahasa Yunani itu adalah engizo. Engizo dari kata engis, berarti dekat. Kata engizo juga memberi makna communion with God in prayer and desire fellowship with Him. Itu tertulis dalam buku New International Version Hebrew Greek Keyword Study Bible halaman 1613. Artinya apa? Ya, communion with God in prayer and desire fellowship with Him, artinya kebersamaan kita dengan Allah dalam doa dan keinginan kita bersekutu dengan Dia, dengan Allah. Saudara, dengan demikian kedekatan, keselamatan, dan kerajaan Allah itu tergantung kepada bagaimana kita berhubungan, berkomunikasi, bersekutu dengan Tuhan. Allah tidak dibatasi oleh waktu, tetapi ditentukan oleh sejauh mana kita berhubungan, bersekutu dengan erat, berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Disitulah keselamatan itu. Dan inilah yang didorong oleh Minggu Advent yang kedua, khususnya topik minggu ini, agar kita mau semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan Allah lewat apa? Lewat hubungan, komunikasi kita secara pribadi melalui doa kita kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita akan memperoleh keselamatan dan kerajaan Allah itu. Kemudian, yang kedua, kata dekat dalam Mazmur 85 ayat 10. Khotbah kita saat ini berhubungan dengan orang, dengan manusia. Lengkapnya mari kita baca ayat 10 demikian. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saudara-saudara, keselamatan itu hanya terjadi pada orang-orang yang takut akan Dia. Itu holat tokkane me virtu dia bataro dapotan haluan keselamatan harajau ni dia bata. Holan itu. Kata takut akan Dia di sini diterjemahkan dari kata Ibrani yare. Yare mengandung dua arti. To be afraid, takut, dan to worship, to revere, memuja atau beribadah kepada Tuhan. Saudara, jelaslah bahwa keselamatan dan kerajaan Allah itu hanya diberikan kepada orang yang takut. Takut di sini yakni orang yang mau mendekatkan diri, hatinya, hidupnya lewat worship, ibadah, komunikasi lagi, doa, persekutuan, revere, pemujaan kepada Tuhan. Saudara, selanjutnya pada ayat-ayat berikutnya, ayat 11 sampai dengan ayat 14, pemazmur memastikan bahwa ada buah keselamatan yang sudah kita terima, mencakup beberapa hal, Bapak Ibu. Pertama, akan lahir saling kasih mengasihi di antara semua orang percaya. Akan lahir saling mengasihi di antara kita. Orang yang diselamatkan itu, kedua, dalam diri mereka akan terwujud kesetiaan, keadilan, damai sejahtera, bahkan katanya di sini tadi digambarkan bercium-ciuman. Artinya bercium-ciuman di sini ada damai sejahtera di antara kita dengan orang lain. Dan bahkan disebutkan lagi, Tuhan akan memberi berbagai-bagai kebaikan, berbagai-bagai berkat di negeri, dan hasilnya negeri itu akan kita dapat nikmati. Inilah berkat-berkat Tuhan itu. Jadi orang yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan itu akan mendapat curahan berbagai-bagai berkat daripada Tuhan. Saudara, betul bahwa ini semua merupakan anugerah dan berkat daripada Tuhan. Tetapi kita juga harus ikut berjuang untuk mewujudkannya. Tidak datang sendiri tanpa kita berusaha untuk menerimanya, melaksanakannya, dan berperan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain. Amin, Bapak Ibu. Amin. Dan bagi kita di masa kini, semua ini akan terwujud dalam Yesus Kristus, yang kelahirannya segera akan kita rayakan pada masa Natal ini. Dan keempat-empat minggu Advent yang sudah dan akan kita jalani lagi dalam minggu-minggu berikutnya akan membimbing, menuntun, serta mempersiapkan kita untuk menyongsong, menyambut kedatangannya dalam tiga wujud. Menyongsong kelahirannya di Bethlehem dalam bentuk perayaan,
Kedua, menyongsong menyambut kedatangan Yesus Kristus di dalam diri kita masing-masing dia lahir. Dan ketiga, menyambut kedatangannya yang kedua kali ke dunia ini untuk membawa orang-orang percaya kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ketiga, semua manusia membutuhkan pemulihan. Atau dalam kata lain, pemulihan merupakan kebutuhan kita semua. Saudara, pemulihan itulah yang sangat dibutuhkan oleh orang Israel saat mereka sudah kembali dari pembuangan Babel. Sebab segala sesuatu yang mereka jumpai di Yerusalem itu telah porak-poranda, hancur total, tinggal puing-puing belaka saja. Saudara, pemulihan seperti ini sangat relevan, aktual dengan keadaan kita saat ini, Bapak Ibu. Siapapun di antara kita, dimanapun kita berada, semua kita sangat-sangat membutuhkan pemulihan, campur tangan Tuhan untuk mengembalikan keadaan kita dari berbagai-bagai keterpurukan itu. Keterpurukan menerpa kehidupan banyak di antara kita. Pemulihan merupakan salah satu kebutuhan dan kerinduan terpenting dalam kehidupan setiap orang. Baik dia orang kaya, baik dia pejabat, bahkan apalagi yang memang serba kekurangan dalam berbagai-bagai hal atau kita sebut miskin. Setiap saat manusia ini memerlukan pemulihan kembali daripada Tuhan. Ada yang membutuhkan pemulihan dari sakit penyakit yang selama ini dia derita, yang juga bukan saja telah menghabiskan uang, biaya rumah sakit, biaya pengobatan, tetapi juga penyakit ini membuat tubuh yang bersangkutan itu lemah, lunglai. Makanya orang seperti ini, Bapak Ibu, sangat membutuhkan pemulihan dalam segala hal. Doakan kepada Tuhan supaya sakit penyakitmu dipulihkan oleh Tuhan menjadi sehat kembali. Banyak di antara pendengar khotbah ini juga membutuhkan pemulihan akibat daripada rumah tangga yang mengalami berbagai-bagai masalah. Bahkan keretakan. Suami dan istri sering bertengkarlah, adu mulutlah, tidak akur, saling menyalahkan, tuduh-menuduh. Bahkan bisa saja pada udau, tinggalnya berjauhan, sirak-sosirang dan sebagainya. Ini berbagai-bagai kasus rumah tangga. Keluarga yang tidak sehat sedemikian ini berakibat fatal kepada anak-anaknya nanti. Makanya membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan campur tangan jamahan Tuhan untuk memulihkan keluarga yang sedemikian. Juga Bapak Ibu, di antara pendengar khotbah ini mungkin juga mengalami keterpurukan dalam hal yang diakibatkan oleh pemutusan hubungan kerja. PHK, menganggur, tiga-tiganya jualannya, usahanya, bisnisnya yang selama ini memberi rezeki baginya sekarang seret, kurang berjalan baik, terpuruk Bapak Ibu dalam perekonomian keluarga. Keluarga-keluarga yang seperti ini juga sangat-sangat butuh campur tangan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan dalam kehidupannya. Doakan, minta kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, supaya saudara dipulihkan oleh Tuhan. Dan keterpurukan yang paling fatal yang melanda seisi bumi ini saat ini adalah akibat pandemi coronavirus disease 19 yang sudah setahun hampir merusak negeri kita, merusak seluruh dunia ini, merusak sendi-sendi kehidupan manusia di alam semesta, termasuk kita di Indonesia. Hampir dalam segala segi, virus ini menyebabkan keterpurukan dalam hidup manusia. Baik menyebabkan kematian jutaan orang di seluruh dunia, ratus ribuan orang di Indonesia, masih banyak yang sedang diopname di rumah sakit karantina khusus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, juga berakibat fatal kepada usaha bisnis. Banyak yang tutup, banyak yang kolaps. Kita sangat-sangat terpukul oleh penyakit yang satu ini. Dan oleh karena itu kita sangat-sangat butuh pemulihan daripada Tuhan untuk keadaan kita di Indonesia dan seluruh dunia ini. Mari berdoa kepada Tuhan. Oh Bapa Surgawi, pulihkan bangsa kami. Jauhkan Tuhan semua virus-virus corona disease yang menghancurkan berbagai-bagai segi kehidupan manusia dan bahkan mengakibatkan hal-hal yang fatal dalam segi kehidupan sehari-hari. Banyak korban-korbannya. Pulihkan Tuhan negeri kami. Inilah doa kita Bapak Ibu.
Mari kita berdoa untuk semuanya ini. Dan secara rohani, yang tidak kurang pentingnya kita minta pemulihan daripada Tuhan adalah pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa menyebabkan Allah menjauh daripada kita. Dosa, baik itu sengaja atau tidak sengaja yang kita lakukan, menyebabkan relasi kita dengan Tuhan itu akan tertutup, berakibat kepada berkat-berkat Tuhan akan semakin menjauh daripada kita. Saudara, dalam keadaan kerendahan hati di saat merayakan Advent yang kedua ini dengan topik keselamatan dari Tuhan sudah dekat, marilah kita ikut memanjatkan permohonan doa kita seperti dalam ayat 5 tadi. Pulihkan kami ya Allah, penyelamat kami. Sambil kita mau berkomitmen sekarang seperti orang Israel yang mengatakan, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah kepadaku. Mari kita taat mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita taat mendengar kehendak Tuhan dan tuntunan Tuhan agar kita dipulihkan oleh Tuhan tepat pada waktu perkenanan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di Minggu Advent yang kedua, 6 Desember 2020, dari Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai dengan ayat 14 ini, agar semakin banyak orang yang mempercayai bahwa keselamatan dari Tuhan sudah dekat, termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara juga memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Advent yang kedua, baik di gereja ataupun di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, Horas. Amin. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang telah saya berikan. Terima kasih untuk jamahan-Mu buat hamba. Mohon Engkau berkati Tuhan jemaat yang akan mendengar khotbah dalam video ini. Berkati hamba-Mu dalam persiapan-persiapan khotbah berikut-berikutnya. Segala sesuatunya saya peruntukkan untuk kemuliaan kebesaran daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu saya berdoa. Amin.